Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh Abi Amir mendengar semangatnya Tabligh Akbar RCTI insyaallah berkah. Allahu Akbar. Subhanallah. Malam ini malam yang berkah insyaallah. Sahabatku semua, kalau punya teman suka pamer mobil, seneng gak? Sakit hati gak? Kalau punya teman suka pamer tasnya, nih tas gue harganya 1 miliar, seneng gak? Itu namanya apa? Namanya sombong. Tahu enggak? Allah enggak suka orang sombong. Mengapa? Karena yang membuat dia kaya siapa? Yang membuat dia sehat siapa? Pamer kekuatan, nih aku kuat, hebat, tidak ada yang bisa mengalahkan aku. Itu namanya sombong. Yang ngasih kekuatan siapa? Allah. Berjalan di jalan, tendang teman. Yo, ini kamu siapa? Sombong gak? Kalau sombong, temennya siapa? Setan. Dulu yang pertama kali sombong siapa? Iblis. Itulah dia asal muasal sombong. Karenanya teman-teman, kalau kamu diberi kelebihan oleh Allah, tawadhu. Siapa nih adik-adik kalau punya nilainya tinggi, lebih bagus dari temannya, jangan show. Oke? Siap? Siap? Jadi jangan pamer kelebihan dari Allah. Karena pamer itu bisa menyebabkan orang tersinggung. Kalau tersinggung, akhirnya apa? Temennya juga, wah kayaknya ini aku juga harus pamer. Tapi aku nggak punya uang. Akhirnya mikir, wah temanku padahal sekelas dengan aku. Dia pakai mobil mewah ke sekolah. Wah aku gimana caranya supaya seperti dia. Karena dia tidak punya kemampuan, akhirnya muncul pikiran-pikiran jahat. Dia ingin mencuri. Dia ingin menipu. Dia ingin korupsi. Kalau korupsi gimana? Datang ke ayahnya. Ayah. Tuh teman gue di kelas pakai mobil mewah ayah. Bisa enggak ayah juga beliin mobil mewah? Loh gajiku nak masih sedikit, enggak cukup beli mobil mewah itu. Ayah kan bisa korupsi. Akhirnya korupsi. Korupsi baik atau tidak? Itulah bahaya sombong. Makanya wahai yang selama ini suka pamer-pamer di sosial media, nunjukin ini harta gue, ini mobil gue, ini rumah gue. Udahlah cukup, itu membawa dampak yang kurang baik. Allah enggak suka dengan perbuatan seperti itu. Kata Allah, al-kibriya uridai, yang pantas sombong hanya aku. Faman naza'ani adkhaltuhun nar. Siapa yang menandingi aku, dia bertindak sombong, merendahkan temannya, merendahkan orang lain,
merasa dirinya paling kaya, merasa dirinya paling berkuasa, merasa dirinya paling hebat, merasa dirinya punya segalanya. Maka kata Allah, adkhaltuhun nar, aku tunggu kamu, aku akan lempar kamu ke neraka. Halo? Masih semangat? Tunjukkan lagi semangatnya. Tabligh Akbar RCTI, insya Allah berkah. Nah, anak-anakku semua rahmatullah, seperti inilah akibat kesombongan terhadap orang lain. Ingat bahwa tidak semua saudara kita punya nasib yang sama dengan kita. Ada yang miskin, ada yang dia lemah, ada yang sakit, ada yang tidak punya pekerjaan. Justru kalau Anda memang punya kemampuan dengan hartanya, bantu dong yang lemah. Gak usah show-show, gak usah pamer-pamer. Cukup Anda bersungguh-sungguh untuk membantu yang lemah. Apa kata Nabi? Khairun nas anfa'uhum linnas. Ulangi lagi. Khairun nas anfa'uhum linnas. Siapa yang tahu artinya? Ya. Apa? Sebaik-baiknya manusia itu yang paling bermanfaat untuk manusia. Yes. Oke, luar biasa. Tepuk tangan. Masya Allah. Itu dia. Sebaik-baik manusia yang paling bermanfaat bagi orang lain. Hidup ini harus bermanfaat. Coba lihat. Padi, nih pohon padi. Ketika dia berbuah, dia tinggi ke atas atau dia merunduk? Merunduk. Coba, kalau padi tidak mau mengasih buahnya, tidak mau mengasih berasnya, kira-kira kita makan enggak? Kita mati semua. Untungnya padi tidak sombong. Kata padi, aku berbuah, aku ingin menghidupkan manusia, maka aku bagi semua buah-buahku. Maka dia berikan berasnya kepada orang lain. Enggak apa-apa, aku digundulin, enggak apa-apa. Yang penting semua orang merasakan manfaatnya. Jadilah seperti padi. Yang kedua, tuh lihat. Pohon mangga berbuah apa? Berbuah mangga. Kalau pohon kelapa, berbuah kelapa. Nah, perhatikan. Apakah ada pohon mangga yang kikir, tidak mau mengasih buahnya? Tidak ada. Setiap kali berbuah, dia persilahkan ambil buahnya. Bahkan coba lihat, ada orang melempar batu ke pohon mangga. Dia ngasih apa? Ngasih buah. Baik sekali. Subhanallah. Apa kata para ulama? Kun kasyajar yurma bil hajar ya'ti kasimar. Jadilah kamu seperti pohon yang berbuah, dilempar dengan batu, dia mengasih buah. Itulah yang tawadhu, itulah yang baik. Jadi jangan menjadi orang yang hanya pandai pamer, pandai tunjukkan kekayaan, pandai tunjukkan kehebatan, tapi ternyata tidak memberikan manfaat bagi orang lain. Karenanya Allah murka, Allah marah kepada orang yang hanya show, hanya pamer, dan dia tidak memberikan manfaat kepada orang lain. Sahabatku semua, rahimakumullah, seperti inilah kita menjadi hamba Allah. Hamba Allah itu harus sadar, kita semuanya sama-sama hamba Allah. Tidak boleh yang kaya merasa hebat, merasa sukses karena kehebatannya. Cukup dia merasa bahwa, ya Allah, ini nikmat darimu. Ya Allah, aku akan berbagi untuk
saudara-saudaraku. Seperti itu Kak Irfan? Masya Allah, jadi kalau sombong itu temannya setan ya Bi. Benar Kak Irfan. Bi, kalau misal kita ngasih sesuatu ke orang sambil diposting, tapi niatnya supaya orang mengikuti apa yang kita lakukan gimana? Kata Nabi, innamal a'malu binniyat. Tergantung niatnya. Kalau ternyata dia misalnya ada nih banyak orang-orang malas, gak mau bekerja keras, maka dia tunjukin, nih loh aku berhasil punya rumah ini, punya mobil ini, supaya aku ingin mengajak kalian, jangan sampai kalian malas, aku kerja keras. Jadi niatnya juga tergantung apa. Iya, begitu. Jadi kita sebagai yang nonton jangan sampai jadi suuzon. Ya Iya. udah kita husnuzon aja. Oh mungkin ya udahlah biarin. Jangan jadi Iya. ikutan sakit hati juga ya. Boleh. Oke, Ya, jadi tapi kan niat di hati kita tidak tahu Nah, Kak itu Irfan. dia. Makanya orang yang pamir harus segera perbaiki niatnya. itu dia. Oke.